Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya sudah mengizinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelum kami memperkenalkan sebuah proyek budaya yang kami miliki, proyek budaya kami memiliki potensi di bidang keuangan dan perekonomian dan pariwisata yang besar, yaitu Museum Gerabah Jogja. Oke, ini adalah tim saya yang akan membantu saya untuk memperkenalkan perusahaan kami. Perkenalkan, saya Sinta. Oke, saya akan lanjut untuk memperkenalkan apa sih itu Museum Gerabah Jogja. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan tentang Museum Gerabah Jogja. Buat yang belum tahu apa sih Museum Gerabah Jogja? Museum Gerabah Jogja itu kita mengangkat warisan budaya Gerabah Yogyakarta untuk meningkatkan edukasi, untuk meningkatkan experience dan pelestarian seni tradisional serta pengalaman yang menarik. Di Museum Gerabah Jogja kita tidak hanya menawarkan itu saja, tapi kita menawarkan kesempatan untuk ingin belajar dan mengetahui tentang warisan budaya Yogyakarta, yaitu spesifiknya tentang gerabah. Oke, visi kami itu apa sih? Visi kami itu menjadi pusat pelestarian edukasi dan inovasi seni ternama atau terkemuka di Indonesia. Tidak hanya itu, tapi kita juga ingin mengembangkan warisan budaya Indonesia ini, terutama gerabah, itu untuk meningkatkan perkembangan kreativitas modern di zaman digitalisasi ini. Oke, misi kami itu ingin melestarikan warisan budaya gerabah Indonesia yang lebih dalam lagi, agar semua orang mampu melihat betapa bagusnya warisan kita. Oke, yang kedua itu kita mengedukasi masyarakat, karena menurut kami masih banyak orang yang kurang mengerti atau kurang tahu tentang betapa berharganya warisan budaya kita. Yang ketiga, kita ingin memperdayakan pengrajin lokal, karena pengrajin lokal itu sangat untuk kita membantu perekonomian di sekitar, terutama di sekitar Museum Gerabah kami. Yang keempat, kami ingin mengembangkan ekosistem kreatif. Buat yang belum tahu apa itu ekosistem kreatif itu adalah kami ingin membuat lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang yang kreatif, dan kami tidak hanya berjalan satu-satu, tapi kami jalan bersama untuk mengembangkan ide dan produk yang bisa dinikmati atau bisa dikembangkan oleh kami sendiri dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, yang kelima itu kami ingin mendorong inovasi dan digitalisasi. Kenapa? Nanti bisa dilanjutkan atau bisa dijelaskan oleh teman saya. Terus yang terakhir, kami ingin meningkatkan nilai ekonomi lokal. Kenapa? Karena kebetulan kami itu berada di lingkungan yang lumayan jauh dari perkotaan, dan menurut kami ekonomi di daerah sana itu belum terlalu baik. Jadi kami ingin menjadikan sarana tempat kami ini menjadi perbaikan ekonomi di bagian lokal di daerah sana. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas mengenai masalah dan solusi yang kami miliki. Setiap bisnis tentunya memiliki masalah dan solusinya masing-masing, sama seperti kami. Masalah yang kami miliki yang pertama yaitu kami merasa bahwa museum yang kami miliki ini kurang dikenal oleh orang banyak, sehingga kami memutuskan untuk membuat solusi, yaitu memperbaiki sistem pemasaran yang kami miliki melalui marketing dari media sosial yang kami miliki, Instagram dan juga TikTok. Kemudian masalah yang kedua yaitu museum kami ini belum memiliki alternatif bagi orang luar yang ingin mengunjungi museum kami, sehingga kami memiliki solusi untuk membuatkan fitur museum virtual yang bisa diakses oleh orang banyak di mana saja dan kapan saja. Kemudian masalah yang ketiga yaitu pembelian tiket yang kami lakukan itu masih manual, sehingga terkadang jika lagi ramai akan membuat antrian yang panjang dan akan membuang waktu. Sehingga kami memiliki solusi, yaitu akan membuatkan web khusus untuk pembelian tiket yang bisa mempermudah konsumen kami untuk datang dan membeli tiket. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu minimnya kegiatan edukasi tambahan. Sedangkan visi kami yaitu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat
selanjutnya, solusi yang kami berikan yaitu kami akan mengadakan workshop 3 bulan sekali yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat atau peseni. Kemudian masalah selanjutnya yaitu kami merasa bahwa museum kami ini kurang dikenal karena letaknya yang kurang strategis. Sehingga kami berencana akan membuka cabang di pusat kota yang bisa diakses oleh turis atau khalayak luar yang dari luar Jogja. Nah, sedangkan jika kami membuka cabang, kami tentunya akan memerlukan pekerja baru atau karyawan yang kurang lebih dari 15, sehingga kami akan membuatkan pelatihan khusus untuk karyawan baru atau karyawan lama yang membutuhkan pelatihan juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nadia. Untuk target pasar yang kita miliki ini, kami menunjukkan pemahaman mendalam tentang pasar kami. Fokus utama kami adalah pelajar, mahasiswa, dan wisata lokal yang menjamin arus pengunjung reguler. Namun, potensi pendapat terbesar kami terletak pada wisata mancanegara dan pencinta seni kolektor yang kami sasarkan sebagai niche market. Hal yang paling penting adalah positioning kami. Kami bukan sekedar toko kerajinan, melainkan memposisikan diri sebagai destinasi budaya interaktif, pengalaman edukasi yang mendalam, dan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan kerajinan tradisional. Hal yang paling penting adalah positioning. Kami bukan sekedar toko kerajinan, melainkan memposisikan diri sebagai destinasi budaya interaktif yang menawarkan pengalaman edukasi mendalam dan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan kerajinan tradisional. Positioning ini memungkinkan kami menargetkan kunjungan sekolah, corporate gathering, dan turis budaya premium, menciptakan nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekedar penjualan produk. Oke, baik, kita masuk ke peluang yang kita dapatkan dari museum kita ini. Museum ini berpeluang besar untuk berkembang berkat tingginya minat wisata budaya edukatif, dukungan kolaborasi, workshop kreatif, penjualan dan merchandise, serta promosi media sosial yang menjadikan destinasi menarik untuk generasi muda. Jadi museum ini juga berpeluang berkembang berkat tingginya minat wisata seperti budaya yang edukatif, didukung kolaborasi dengan sekolah, kampus, keluarga, dan komunitas. Ada juga workshop kreatif, penjualan merchandise, serta promosi media sosial yang menjadikannya destinasi ini bagi semua usia, terutama generasi muda. Sekian akan dilanjutkan rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Arisina Salmudina. Saya akan menjelaskan terkait anggaran biaya yang kami punya. Yang pertama ada biaya bahan baku yaitu 16.705. Lalu yang kedua ada pengembangan dan pelatihan SDM sebesar 38.700. Lalu promosi kita menggunakan IG Ads, TikTok Promote, YouTube Ads, serta Facebook Ads yaitu sebesar 6.825. Lalu influencer sebesar 35 juta, pembuatan web itu sebesar 5 juta, alat VR berkualitasnya itu 20 juta, lalu video AR interaktifnya itu 20 juta, pembukaan cabang itu 1,1 miliar, lalu pembukaan pop up kita akan membuka 2 cabang yaitu Jakarta dan Surabaya sebesar 56 juta. Nah, kita memiliki total biaya yaitu 1.298.230.000. Oke, kita masuk pada proyeksi keuntungan. Yang pertama ada rata-rata pendapatan harian sebesar 10.428.571.000. Lalu yang kedua ada rata-rata pendapatan mingguan sebesar 73 juta. Lalu rata-rata pendapatan bulanannya itu 312.857.143 rupiah. Lalu rata-rata pendapatan bulanannya itu 2,1 miliar. Lalu break even point atau BEP-nya kurang lebih 4,5 bulan. Lalu return of investment-nya itu 193,20%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Fitriana. Saya akan menjelaskan sumber pendapatan yang kami miliki. Yang pertama dari konten digital dan aset online. Kami menerapkan model premium untuk konten digital, di mana fitur premium seperti time travel AR
dan konten eksklusif yang lainnya yang kami tawarkan melalui langganan bulanan. Yang selanjutnya ada edukasi dan pengalaman. Untuk pendapatan lebih rutin, kami memperkenalkan program membership berlevel, yaitu program benefit eksklusif dan private tour serta workshop yang lebih premium daripada yang lain. Terus yang ketiga ada kemitraan strategi dan acara. Kami mendorong kemitraan limited edition dengan menawarkan beberapa ruangan atau beberapa studio yang kami miliki untuk disewakan. Yang selanjutnya ada stand event yang diadakan di beberapa tempat. Kami juga mengadakan beberapa stand event seperti yang kemarin kami adakan itu ada di Park One Mall. Itu kami menggunakan stand event untuk workshop dengan membuat gerabah dan mewarnai gerabah. Yang selanjutnya ada pendapatan dari tiket masuk. Kami juga memberikan tiket masuk yang murah serta mendapatkan gelato jika membeli Rp25.000. Lalu juga ada pendapatan dari tiket paket pelatihan. Kami memberikan pelatihan yang memiliki beberapa harga khusus untuk wisatawan maupun anak-anak sekolah. Yang selanjutnya ada resto atau kafe yang disediakan. Kami juga memiliki kafe atau resto yang Anda dapat menambah menu yang Anda inginkan sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa foto-foto yang ada di museum kami seperti ini ada koleksi museum kami, lalu ini ada pelatihan atau workshop tentang pembuatan gerabah, lalu yang ini ada pewarnaan gerabah, lalu ini ada gerabah-gerabah hasil perwarnaan dari anak-anak sekolah yang berkunjung di tempat kami. Lalu di sini ada bukti bahwa kami juga melakukan penggalangan dana. Nah, jadi di sini kami bukan hanya memiliki pendapatan yang lain, tapi juga hasil pendapatan kami itu kami gunakan untuk galangan dana yang terjadi waktu kasus Kanjuruhan. Oke, sebelum berakhir sesi penjelasan ini, saya Sinta sebagai perwakilan dari tim kami, saya ingin menyampaikan beberapa hal terakhir. Museum Gerabah ini bukan hanya museum, ini adalah eksperimen bisnis yang mengubah warisan budaya, peluang pasar yang jelas, tren budaya yang naik, dan modal pendapatan multi-stream tiket, workshop, retail UMKM, dan kolaborasi kreatif. Dengan investasi Anda, kita bisa memperluas kapasitas dan kemampuan dari perusahaan kami dan membuka pasar nasional hingga internasional yang lebih luas dan lebih baik. Ini bukan hanya sekedar kreativitas, tapi ini investasi yang menguntungkan, tapi juga berdampak besar bagi pelestarian budaya dan lingkungan di Indonesia. Kami siap ke level yang lebih baik dan lebih bagus, dan kami ingin Anda menjadi bagian dari kami. Kami tunggu kabarnya dan kami tidak sabar untuk memulai kerjasama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya, sudah mendengarkan dan sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami di sini. Kami harap ini menjadi investasi dan dari kerjasama yang saling menguntungkan ke depannya. Sekian, terima kasih.